Masih di solvabilitas ya. Di solvabilitas dari pemilik modal asing, dia melihat dari di sisi time, interest or not, perolehan dari tingkat laba, yaitu tingkat laba diperoleh dengan EBIT earning before interest and tax ya. Ini laba sebelum bunga dan pajak. EBIT itu earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak. Jadi laba EBIT itu di sini Anda bisa lihat. Ini setelah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemulah gross profit yang nanti dikatakan sebagai margin ya. Dikurangi dengan biaya-biaya operasi perusahaan, biaya operasi banyak ya, perusahaan ekspansi banyak, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya staf, biaya listrik, biaya sewa dan sebagainya ya. Biaya sewa dan sebagainya. Ketemulah EBIT earning before interest and tax yang tahun 2003 contohnya ini dari Alpha ini sebesar 5 ini. Di sini dibagi dengan bunga. Seandainya perusahaan memiliki pinjaman hutang tadi kan memunculkan tetap, kewajiban tetap bunga kalau ada panjang. Di sini Anda bisa lihatnya bunga di sini interest. Jadi interest itu di sini. Interest itu bunga. Dia dari satu ini. Maka di sini EBIT-nya di sini bisa dilihat. Kemudian bunganya dari sini. Kalau dari contoh perusahaan ini Anda bisa lihat bunganya sekali lagi, EBIT-nya itu dari ini 5 ini ya ke sini. Kemudian bunganya di bawahnya interest di sini 176. Diperoleh 3,225. Ini ya, investor akan melihat dari sisi ini kemampuan bunganya itu membayar laba perusahaan itu. Investor pemilik modal asing itu akan melihat kemampuan perusahaannya dalam membayar hutang, dalam membayar bunganya, bunga yang dipinjamkan. Kemudian masih di bawahnya fixed charge coverage ya. EBIT dikurangi ditambah dengan biaya sewa. Kalau seandainya perusahaan punya menyewa sewa gedung contohnya. Misalkan di sini nanti di operating biaya operating tadi. Operating expense. Di sini misalkan perusahaan menyewa gedung atau menyewa apa itu kan biaya sewa itu kan tetap dipakai, nggak dipakai tetap tetap ada kalau seandainya. Maka di sini EBIT ditambah dengan sewa. Sewa ini kewajiban tetap yang tiap periode harus dibayar, tetap dipakai tidak dipakai aset itu tetap mengeluarkan biaya. Dibagi dengan bunga plus sewa. Karena biaya sewa, biaya ini sama biasa dicoret. EBIT tetap fixed charge coverage-nya itu tetap sama. Kalau dari contoh ini biaya sewanya nggak ada, maka tetap sama. Jadi time earned sama fixed charge ini hasilnya adalah sama karena tidak ada biaya sewa. Dalam artian sewanya adalah 0. Di sini nggak ada biaya wax ya. Wax itu biasanya adalah sewa itu biasanya bahasa Inggrisnya wax. Ini tentang solvabilitas. Sekarang kita masih di rasio lagi. Berikutnya adalah aktivitas rasio, aktivitas sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Jadi dia melihat efektivitas aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam beroperasinya itu. Nanti adalah misalkan di sini ada aset turnover atau aset turnover dilihat dari penjualan dan aset. Penjualan dibagi dengan total aset. Penjualan itu dilihat dari laporan rugi laba di sini penjualan. Ini hasil tahun 2003 2002. Penjualan itu di paling atas sendiri.
kalau di sini contohnya 6.000, kemudian aset, dia lihat asetnya itu di sini. Aset itu dilihat dari neraca, total aset yang paling bawah sendiri itu total aset. Di sini diboleh 1,5. 1,5. Nah, 1,5 itu misalkan kalau itu perusahaan mau meningkatkan aset turnovernya, misalkan di sini awalnya kan 1,5. Untuk supaya jadi 2 dengan cara apa? Meningkatkan penjualan, jadi 2 kali 4. 2 kali 4 supaya penjualan jadi 8. Kalau di sini 4.000, karena aset turnovernya dikendaki 2, maka penjualan adalah 8.000. Maka target perusahaan kedepannya perusahaan harus bisa mampu menjual 8.000 dengan aset yang sama, tidak berubah. Atau sebaliknya, supaya jadi 2, supaya aset turnovernya tetap 2 dengan penjualan tetap 6.000, maka total asetnya bisa, penjualan tetap 6.000, di sini nanti jadi 2, maka penjualan tetap, asetnya bisa dikurangi misalkan, supaya jadi 2 kan tetap yang awalnya 4.000 jadi berubah jadi 3.000. 3.000 diberi mana? 3.000 diberi dari 6.000 dibagi 2. Nanti total asetnya jadi 2. Bisa saja total asetnya jadi 2. Total aset jadi 2 digunakan apa? Aset dijual untuk bayar hutang, bisa. Aset dijual untuk menarik modal yang beredar, saham yang beredar, bisa juga. Atau seperti itu ya, kebijakan perusahaan. Bisa juga aset dijual. Maunya efisiensinya tinggi, meningkatkan efisiensi. Jadi aset turnover itu adalah efisiensi ya. Bisa menaikkan penjualan atau juga bisa mengurangi aset. Bisa mengurangi aset itu caranya apa? Ada aset-aset yang mangkrak, ada aset-aset yang tidak bermanfaat. Itu bisa digunakan untuk membayar hutangnya atau menarik saham yang beredar dibeli lagi, bisa juga. Ini kebijakan yang dibuat. Kemudian working capital turnover, yaitu perputaran modal kerja. Penjualan dibagi dengan modal kerja. Penjualan di sini diperoleh di sini, modal kerjanya tadi, total current asset tadi di sini. Jadi melihatnya dari laporan rugi laba dan dari sisi neraca. Jadi kebijakan bisa berubah-ubah tadi, bisa ngubah-ngubah. Kalau di sini untuk apa? Ini produk sini apa? Produk ini contohnya penjualan 6.000 diperoleh dari sini. Kemudian modal kerjanya diperoleh dari ini 6.000. 2.000 ya, 2.000. Nah, maka ketemulah perputaran modal kerja 3. Nah, 3 ini bisa juga dinaikkan, bisa turun. Kalau ini apakah kalau bagi manajer, bagi investor itu bisa. Jadi analisis rasio ini digunakan untuk meningkatkan atau membuat kebijakan tadi di awalnya. Bisa juga dinaikkan, diturunkan. Dia akan juga bisa membandingkan apakah perusahaan ini baik atau tidaknya, itu bisa dilihat dari dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Pembanding perusahaan yang sama, perusahaan sejenis. Artinya perusahaan sejenis ya, dilihat dari sisi perusahaan sejenis. Misalkan kalau itu industri jasa ya jasa, kalau pesaing jasa ya jasa, kalau itu departemen store ya departemen store. Dia akan membandingkan modal kerjanya, tingkat perputarannya itu baik atau tidak. Kalau Alpha ini adalah 3, maka dia lihat dari perusahaan yang sejenis Alpha ini apakah dia memiliki modal kerja perputarannya lebih dari 3 atau kurang dari 3. Kalau lebih dari 3 berarti, kalau itu pesaingnya lebih dari 3 berarti Alpha ini jelek gitu. Kalau Alpha ini 3, yang pesaingnya itu kurang dari 3, berarti itu buruk. Artinya kalau dibandingkan dengan mengukur kinerja dengan perusahaan-perusahaan lain. Masih di rasio aktivitas. Sekarang adalah account receivable turnover. Ya,
tingkat perputaran piutang ya. Ini penjualan di sini, penjualan dari ini artinya net sales itu adalah penjualannya. Net sales itu penjualan. Diasumsikan penjualan itu semuanya adalah dengan kredit. Dijual dengan kredit. Penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan ya, rata-rata persediaan di sini. Sebentar. Kan. Berikutnya tadi adalah average collection. Asumsinya dalam rumusannya ada 360 hari. Ini dalam artian dalam 1 tahun itu ada 360 hari asumsinya. Dibagi dengan arto. Artonya 8,7 di atas ya. Dibagi dengan arto itu ini arto 8,7. Maaf ini keliru, ini ada kekeliruan. 360 dibagi 8,7. 8,7 ini dirubah ya. Dirubah dari 8,7. Diperolehlah di sini nanti berapa 360 hari dibagi dengan 8,7 berapa nanti dapat di situ, berarti berapa jangka pengembalian antara piutang itu bisa kembali dalam rata-rata itu dalam berapa hari gitu, artinya dalam berapa hari, berapa lama hutang itu bisa kembali. Piutang ya, piutang bukan utang. Piutang itu bisa kembali, ini dijual kemudian akan berubah lagi langsung dibayar itu dalam 1 tahun itu berapa kali pengembalian itu berapa jangka berapa hari piutang itu dibayar oleh peminjam. Kalau itu ini bisa juga bisa dibuat kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan bagi perusahaan, misalkan untuk meningkatkan penjualan, bisa melonggarkan kredit juga jangka waktu itu bisa juga, atau bisa juga kebijakan yang dibuat dengan mempersingkat itu dalam artian supaya piutang itu tidak terlalu lama, kembalinya tidak terlalu lama, maka perusahaan bisa membuat kebijakan, misalnya kebijakan periode pengembalian jangka waktu paling cepat berapa lama. Bisa jadi kebijakannya bisa mengetatkan atau bisa melonggarkan, bisa dilihat dari kebijakan rasio ini bisa digunakan sebagai dasar untuk penentuan berapa lama jangka waktu yang penjualan kredit itu bisa disyaratkan untuk bisa kembali.